Shalom Bapak Ibu. Hari ini saudara-saudara kita akan mendengarkan satu tema, yaitu kerja sebagai sebuah panggilan. Jadi saya sedikit modifikasi tema dari sinode. Karena bulan September itu adalah bulan misi. Dan GKJ Kartini khususnya akan memfokuskan pada bagaimana seseorang itu menjadi misionarisnya Tuhan di tempat kerja. Karena itu kita akan coba memperhatikan firman Tuhan yang pada hari ini akan kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dan juga 1 Korintus 7 ayat 17. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah memanggil kita dalam persekutuan dengan Yesus. Kedua, persekutuan yang lain yang kita lihat, ada panggilan yang lain dalam 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, terlepas dari pekerjaan yang kita lakukan, seringkali kita sebetulnya tidak begitu maklum dengan pekerjaan kita. Artinya kita semua sadar bahwa kita mengerjakan pekerjaan tetapi kita tidak memikirkannya dengan serius. Kita juga mungkin tidak pernah menghubungkan atau berpikir bahwa pekerjaan kita itu penting bagi Allah. Bahkan kita juga tidak pernah berpikir bahwa ada keterkaitan antara pekerjaan kita dengan panggilan Allah. Saudara, saya membaca sebuah buku tulisan dari Ben Witherington Tree, ya disebut di situ, saudaraku. Terlepas dari pekerjaan yang diemban oleh seorang Kristen, kerja itu harusnya dilihat sebagai pelayanan yang dilakukan untuk melayani siapa? Sang Raja dan kerajaannya, bukan sekedar kewajiban. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau kita perhatikan banyak sekali orang tidak mempertimbangkan hal itu, bahkan gereja di abad yang ke-15 seperti pada zaman Martin Luther, gereja pada waktu itu memahami dirinya itu sebagai kerajaan Allah. Jadi gereja itu sebagai kerajaan Allah di bumi ini, dan karena itu hanya bekerja bagi gerejalah yang dianggap sebagai pekerjaan Allah. Jadi itu artinya saudaraku, satu-satunya cara untuk kita bisa, atau cara bagaimana Allah memanggil kita untuk melayani Dia, itu dengan cara misalnya menjadi biarawan, biarawati, ya bekerja sebagai imam. Dan saudaraku, mereka membagi dua, saudaraku. Mereka yang pekerjaannya disebut pekerjaan rohani. Itu para imam, para pendeta, para guru Injil. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh jemaat itu pekerjaan duniawi. Pekerjaan sekuler yang dipandang sama seperti suatu pekerjaan yang memang diperlukan tapi sifatnya rendah. Nah, saya khawatir saudara-saudaraku, saudara juga sebetulnya diam-diam punya konsep seperti itu. Pekerjaan rohani, pekerjaannya siapa?
Pendeta. Pekerjaan jasmani, pekerjaannya siapa? Pekerjaan saya, saudara. Jadi membuat satu dikotomi di antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Dan itu kadang-kadang tidak bisa digabungkan. Sudah pendeta urusan yang itu aja. Nah kalau jemaat disuruh melayani, jangan. Itu pekerjaannya pendeta yang sudah dibayar. Begitu. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah benar demikian? Saudara, pekerjaan sebagai panggilan. Jadi semua pekerjaan manusia bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi itu adalah sebuah panggilan. Nah kata Latin yang dipakai panggilan itu adalah vocare. Dan dari situ kita mendapatkan pekerjaan atau kata vocation. Jadi kalau ditanya apa vocationmu? Wah saya pekerjaannya bankir, saya pekerjaannya ini dan itu. Nah cuma dibatasi dengan kata kerja itu saja. Hanyalah sebuah pekerjaan. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 7 ayat 17 tadi selanjutnya. Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Kaleo, memanggil. Paulus menggunakan kata itu, memanggil. Jadi kita sudah ditentukan dan kita juga dipanggil. Ini tidak sama sekali merujuk kepada tugas-tugas rohani. Tetapi ini adalah merujuk kepada panggilan tugas sosial, ekonomi, pekerjaan-pekerjaan sekuler. Jadi Allah memperlengkapi orang-orang Kristen itu untuk bersama-sama dalam berbagai jenis pekerjaan dengan satu tujuan untuk membangun komunitas manusia. Jadi saudaraku ada suatu pekerjaan yang kita miliki itu adalah sebuah vokasi atau suatu vokare. Dan vokasi itu hanya ada kalau ada orang yang memanggil Anda untuk melakukan sebuah pekerjaan, melakukannya bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Dan saudara-saudaraku juga pekerjaan kita itu hanya bisa menjadi sebuah vokare. Dibayangkan saudaraku kalau saudara itu mempunyai misi pelayanan untuk sesuatu yang di luar dari minat Anda. Ini menjadi vokare. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, pekerjaan itu bukan sekedar mendapat untung bertahan hidup. Saudara, kalau Lutheran itu pernah mengatakan satu hal begini, bekerja bukan sekedar mencari nafkah, melainkan bertujuan untuk mengasihi sesama dan pada saat yang sama melepaskan kita dari beban yang meremukkan, yaitu bekerja dengan tujuan utama untuk pembuktian diri. Tanpa disadari, saudara-saudaraku, kita itu bekerja untuk pembuktian. Nah, saya suka dengan orang Tionghoa karena saya orang Tionghoa. Haleluya. Papa saya itu kerja keras. Dan orang Tionghoa itu punya jiwanya kerja. Seperti Pak Jokowi, kerja. Nyambut gawe gitu ya, kerja. Nah, yang kurang disadari adalah apa tujuan Anda bekerja? Dulu ada satu orang dihina. Kamu ya, bodoh. Tidak bisa kerja. Malas. Terus dihina. Orang itu dalam hati marah sekali. Lalu dia bilang begini, nanti ya, kalau aku sudah berhasil, aku akan melebihi kamu. Semangat ya. Orang gini memang semangat. Dan dia betul kerja. Dari pagi sampai malam, malam pagi. Kalau perlu orang lembur, dia lebih lembur lagi. Sakit dianggap remeh. Tidak minum, tidak makan. Yang penting kerja. Belakangan mati.
Nah itu. Jadi saudara, bekerja dilandasi kepada rasa marah. Bekerja dilandasi kepada ingin menyaingi. Dan bekerja didasarkan kepada ingin menunjukkan identitas saya. Ini loh orang hebat. Kalau saya bekerja, saya berhasil, saya orang hebat. Dan orang kampung saya tidak boleh menganggap saya remeh. Mahasiswa yang sudah lulus memilih pekerjaan yang sebenarnya tidak cocok untuk dia. Tidak sesuai dengan kemampuan. Tidak sesuai dengan kapasitas. Malah memilih pekerjaan yang menurut imajinasi mereka itu sangat bagus. Mereka yang terbatas kemampuannya. Tetapi tujuannya hanyalah untuk meningkatkan citra diri mereka sendiri. Itu sebabnya saudaraku. Mereka memilih pekerjaan yang tidak cocok di tempat yang persaingannya tinggi. Akibatnya timbul perasaan frustrasi, tidak puas. Dan bahkan saudaraku merasa pekerjaan itu tidak bermakna. Dan saudara perhatikan orang yang memilih, proses memilih karir itu lebih sebagai penanda. Penanda apa? Penanda identity, penanda identitas. Daripada saudaraku pertimbangan tentang karunia dan minat untuk berkontribusi bagi dunia ini. Saudara yang kekasih, sebetulnya ini berasal dari mana? Kalau kita perhatikan sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita melihat bagaimana manusia itu sudah menyimpang dari sasaran yang sebenarnya. Dan itu terus berkembang sampai kepada zaman Menara Babel. Nah kalau saudara perhatikan waktu mereka membangun Menara Babel, mereka berkata begini, mari kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah saudara perhatikan di sini, mencari nama. Ya, mencari nama. Mencari nama dalam bahasa Alkitab itu adalah membangun identitas bagi diri sendiri melalui pencapaian. Itu. Kita mencari nama melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan bagi diri kita sendiri. Mencari nama, saudaraku. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya jika kita tidak memiliki nama, maka apa? Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki nama, kita tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, saudara perhatikan lagi. Pernyataan yang berikutnya itu adalah suatu menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, ini artinya mereka menetapkan nilai rohani terhadap pekerjaan dan pencapaian mereka. Mereka ingin mendapatkan signifikansi atau makna dari pekerjaan, padahal sebetulnya mereka bisa mendapatkan itu dari Allah. Tetapi karena Allah itu sudah disingkirkan di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka mencari itu di dalam pekerjaan. Nah inilah yang membawa kepada apa saudaraku? Kepada yang namanya materialisme. Mengizinkan hasil kerja kita, memberitahu kepada kita siapa kita. Mengizinkan pekerjaan kita memberitahu kepada kita bahwa kita itu sehat. Mengizinkan pekerjaan itu memberitahu kepada kita bahwa kita ini aman. Saudara tidak pernah memperhatikan dengan sangat serius apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pekerjaan itu. Kita kadang-kadang seperti ini. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, kata yang kedua yaitu ingin supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berarti apa saudaraku? Berarti mereka akan memperoleh suatu nama karena mereka berkumpul menjadi satu kekuatan besar, suatu perusahaan yang besar, suatu kelompok yang besar. Dan karena itu mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki kebesaran,
Dan kebesaran itu datang dari mana? Datang dari ukuran yang besar, kekayaan dan kota yang besar, dan orang-orang yang hebat di dalamnya. Jadi jenis identitas yang pertama itu datang dari memberhalakan talenta-talenta mereka, dan yang kedua datang dari memberhalakan kelompok. Dan di situ terjadi imperialisme, di situ terjadi nanti namanya kolonialisme, yang berasal dari sebuah penyimpangan dari memaknai pekerjaan yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Allah ingin setiap individu yang ada di dalam dunia ini untuk membudidayakan semua yang ada di alam semesta ini. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah juga membangkitkan pembudidaya yang akan mengolah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh manusia. Makanya saudaraku, Allah kemudian turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka tidak bisa bersatu lagi. Jadi di sini kita melihat satu prinsip Alkitab yang terus-menerus diulangi. Yaitu apa saudaraku yang kekasih? Keinginan hati manusia yang berdosa itu menciptakan ketegangan yang selalu itu membawa kehancuran. Kesombongan, kebutuhan untuk makna diri pribadi, itu akhirnya menciptakan persaingan, menciptakan perpecahan, menciptakan perselisihan. Jadi saudara tidak usah heran. Kalau sekarang ada perusahaan A bersaing dengan perusahaan ini. Saudara bekerja bukan untuk sesuatu bagi keluarga Anda. Sekarang Anda juga bekerja untuk bisa bersaing dengan orang lain. Atau saudara akan hancur. Saya membaca Alan Rose, The Creation and Blessing, A Guide to the Study and Exposition of Genesis. Di situ dia katakan karakteristik dasar budaya dengan demikian terlihat di sini. Yang melandasi adalah satu, kecemasan. Dan kedua, keinginan untuk mengejar ketenaran. Cemas. Kedua, mencari ketenaran. Rasa aman dalam reputasi kekuasaan. Jadi salah satu alasan kenapa saudaraku tidak ada hasil dalam pekerjaan kita, sia-sia dalam pekerjaan kita adalah karena kecenderungan yang kuat dari hati manusia untuk menjadikan pekerjaan sebagai dasar utama dari makna dan identitas seseorang. Pekerjaan menjadi apa saudaraku? Cara kita untuk membedakan diri kita dari sesama. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu istimewa. Nah, saudara, sekarang saudara lihat di dalam hatimu sendiri. Betul enggak sih? Sebetulnya Anda bekerja itu mencari nafkah, menafkahi anak, istri, atau sebetulnya ada kecemasan yang besar yang di dalam diri Anda tersembunyi keinginan untuk menunjukkan identitas Anda. Ini loh saya. Saudara lihat pengkhotbah sejak dari puluhan jutaan, ribuan tahun yang lalu. Coba dibantu. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Saudara catat itu. Iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi pekerjaan itu sebetulnya apa? Pekerjaan itu adalah suatu bentuk di mana kita bisa membuat diri kita berguna bagi sesama. Di mana kita sesama, di mana sesama kita itu bisa merasakan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam Kolose itu selalu
ada kalimat yang mengejutkan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan sesuatu itu seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Pekerjaan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita identitas itu. Itu sebabnya saudaraku ketika kita membaca 1 Korintus 7 ayat 17 tadi. Di situ dikatakan kamu dipanggil. Ya, engkau tetap seperti sedia kala seperti kau dipanggil. Itu artinya kalau saudara adalah pedagang, saudara tidak perlu jadi pendeta. Begitu ya. Karena sekarang sudah ada pendeta yang pedagang. Dan pedagang yang pendeta. Ya sudah kalau mau menjadi pedagang, pedaganglah. Kalau saudara budak ya memang saudara dipanggil sebagaimana saudara ada. Dan saudara tidak perlu merubah itu. Ketika saya membaca kitab Raja-Raja, di situ ada seorang besar namanya Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima tentara Aram. Dia kena kusta, dia datang kepada seorang nabi namanya Elisa. Lalu kemudian di situ Tuhan menyembuhkan dia melalui mandi 7 kali di sungai yang kotor, bukan di Ciliwung, bukan yang kotor. Tetapi kemudian setelah dia selesai, dia memberikan tanda kasih tetapi Elisa menolaknya. Lalu kemudian kalau begitu kata Naaman, boleh enggak saya mengambil tanah dari tanah ini? Dia bilang boleh saja. Lalu dia ambil segerobak tanah. Ngapain saudara-saudara? Ya. Kalau IKN dulu banyak tanah yang diambil dari berbagai daerah lalu ditaruh di situ. Nah ini dia ngambil dari itu lalu kemudian dibawa pulang. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya adalah saudaraku ketika dia ada di tempat, ketika dia nanti akan melakukan pekerjaannya sebagai seorang menteri raja, seorang panglima, saya itu bisa tetap beribadah kepada Allah melalui landasan tanah ini. Meskipun saya setiap hari akan menemani raja untuk masuk di kuil Ramon, ibadah penyembahan berhala. Dan saya sujud di bawah tanah yang saya bawa dari Mesir itu, dari Israel itu, saya bawa ke sini. Saya beribadah kepada Allah Israel. Aku melayani bangsaku, tetapi aku tidak lagi menyembah bangsaku. Kepentingan nasional bangsa Aram itu penting bagiku, tetapi bukan lagi menjadi nilai utama atau ilahku. Jadi di sini kita melihat ketika saudara dipanggil, engkau tetap seperti sedia kala, tetapi yang menjadi berubah itu adalah orientasi kita terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Ketika Tuhan memanggil 12 murid itu menjadi penjala manusia. Beberapa waktu saat itu ketika Yesus sudah mati, mereka pergi untuk menangkap ikan kembali. Dan Tuhan tidak pernah marah kepada mereka. Kenapa kamu kembali lagi ke dalam pekerjaanmu? Kamu sudah dipanggil. Tuhan mengatakan, memberikan suatu orientasi baru, kamu akan menjadi penjala manusia. Dan mereka kembali lagi kepada pekerjaan menjala ikan. Jadi yang berubah itu apa saudaraku? Mereka sekarang bebas untuk menjadi pekerja Tuhan, mereka juga bebas untuk menjadi pekerja setiap hari. Tetapi yang berubah itu adalah bagaimana orientasi, pemahaman mereka tentang bekerja itu sudah ganti. Sudah tidak lagi berorientasi kepada bagaimana saya menyenangkan diri saya, tetapi bagaimana saya dengan pekerjaan saya bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun. Saya memakai pekerjaan saya untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Jadi saudara jangan menganggap remeh pekerjaanmu. Saudara juga jangan menjunjung tinggi pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Seolah-olah ada perbedaan antara kita.
Karena itu saudara yang kekasih, mari kita berdasarkan pemahaman ini. Kita tidak lagi terikat dengan pekerjaan kita, tapi keluar dari pekerjaan kita. Dan melihat pekerjaan kita sebagai bagian dari misi Allah untuk dunia ini. Dan karena itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada passion yang palsu, yaitu gerakan yang dikuatkan oleh kebutuhan akan kenyamanan. Passion itu saudara-saudaraku adalah lahir dari jiwa yang kosong. Saudara, saya senang dengan orang Tionghoa yang bekerja keras. Itu satu hal. Tetapi satu hal yang mungkin tidak pernah ditelisik adalah kekosongan di dalam jiwanya yang ingin menunjukkan identitasnya. Sehingga saudaraku kadang-kadang bekerja sudah menjadi berhala bagi orang Tionghoa. Jadi salah satu favorit dosa itu adalah apa, saudara? Menyembunyikan diri di balik topeng kegiatan tubuh yang bekerja keras. Saudara tidak pernah pikir itu ya? Dan kita sangat memuji orang yang bekerja keras. Tapi tidak pernah meneliti sebetulnya kerja keras untuk apa. Bekerja keras didasarkan apa. Anda mungkin bekerja sangat keras karena iri hati. Dan Anda ingin lebih maju dari orang lain. Atau saudara ada kesombongan untuk membuktikan diri Anda sendiri. Atau ada sesuatu yang tersembunyi yaitu keserakahan, kerakusan akan kesenangan. Jadi passion yang sejati itu apa? Saudara perhatikan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, saudara perhatikan di sini ada kalimat mempersembahkan tubuhmu. Di sini saudaraku, kalau kita telisik lebih dalam, saudara, ini adalah bahasa yang biasa terjadi di bait suci. Seorang datang beribadah kepada Tuhan dan dia membawa korban persembahan. Jadi ini bicara apa, saudaraku? Ini bicara tentang kurban bakaran yang notabene harus tidak bercacat. Harus sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi korban ini mewakili apa, saudaraku? Mewakili suatu cara untuk menunjukkan komitmen yang absolut kepada Allah. Jadi dengan kata lain ayat ini seolah-olah berkata, segala sesuatu yang kumiliki adalah milikmu tanpa batas. Ini adalah ekspresi dari gairah itu. Passion yang sebenarnya. Jadi saudaraku, mempersembahkan sembelihan yang hidup, korban yang hidup. Itu artinya saudaraku, Anda terus menerus berada di dalam ritme mati terhadap kepentingan sendiri. Dan hidup bagi Allah. Nah, bagaimana saya bisa seperti ini di dalam pekerjaan, dalam kehidupan saya sehari-hari? Bisa. Jawabannya adalah demi kemurahan Allah. Ini jawaban Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Pertanyaannya adalah saudaraku, kemurahan Allah itu bentuknya seperti apa? Real bentuknya adalah Yesus Kristus, itulah bentuk dari kemurahan hati Allah. Yaitu dia memberikan dirinya, memberikan seluruh hidupnya untuk melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah dan untuk sesamanya. Bukan untuk dirinya sendiri. Dan dia melakukan itu dengan sebuah gairah yang luar biasa. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara yang kekasih, apa yang sudah dilakukannya? Dia sudah memberikan dirinya rugi untuk kita. Supaya dia rugi, kita untung. Dia miskin, kita menjadi kaya. Itu passion yang sesungguhnya. Apakah saudara berani rugi demi sebuah integritas?
Howard mengatakan begini, bahwa keinginan untuk memperoleh sedikit uang dengan mudah membuat kita membuang integritas kita. Saudara dan saya begitu mudah sekali untuk berbohong hanya untuk sedikit uang. Kita harusnya menjadi orang jujur, berbelas kasihan, murah hati, bukan karena hal itu bermanfaat, tetapi karena memang benar di dalam dirinya secara intrinsik, pada dirinya sendiri itu memang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita ditempatkan pada posisi yang tidak enak dan tidak menguntungkan. Itu memang sudah terjadi. Dan memang betul, Alkitab mengatakan apa? Kalau kita katakan orang benar, menurut Alkitab orang benar itu apa? Menurut saudara, orang benar itu apa? Orang benar adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri demi kepentingan orang lain. Waduh, tidak enak ini. Serius, tidak enak. Orang-orang benar adalah mereka yang merugikan diri mereka sendiri demi menguntungkan orang lain. Ini passion yang dipunyai oleh Yesus. Sedangkan mereka yang jahat itu apa? Mau merugikan kelompok atau komunitas untuk menguntungkan dirinya sendiri. Saya membaca ada seorang desainer, dia lulusan dari mungkin DKV ya. Desain komunikasi visual atau mungkin satunya lagi ya, desain yang Anda sering lihat. Dia seorang desainer lah, sebutkan begitu. Saudara, dia terkenal sekali. Jadi kalau dia membuat satu ruangan kira-kira 3 kali 3,5 meter. Itu nilainya itu $200 juta. Itu baru tahun 80 saudara-saudaraku. Jadi kalau tahun 80 itu nilai dolar 628 rupiah waktu itu. Maka kalau $200 juta berapa ya? Saya hitung kalkulator saya nolnya nggak cukup. Kurang lebih 125 miliar 200 juta. Cuan ya? Cuan dong. Desain 3 kali 3 meter dengan furniture yang bagus dan desain yang itu. 125 miliar. Lalu dia mengatakan begini, saya mulai mempertanyakan motivasi saya dalam mendorong orang untuk membeli ini, menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli furniture dan sebagainya. Lalu saya memutuskan untuk berhenti. Nah loh, cuan loh ini. Berhenti. Aneh sekali. Lalu seorang namanya Leonard Abyss. Dia adalah CEO Bank Miami, ya, bank di Miami. Tahun 2009 ada surat kabar The Miami Herald menceritakan kisah yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saudara, dia menjual saham mayoritas di City National yang berbasis di Miami. Dia mengambil 60 juta US dollar dari semua hasil penjualan itu dan dia menyerahkannya kepada kasir. Pencatat buku transaksi, juru tulis, semua orang yang ada di dalam daftar penerima gaji di bank itu. Semuanya ada 399 pekerja di jajaran stafnya menerima bonus. Bahkan kemudian dia keluar lagi lalu mulai cari mantan-mantan. Ada 72 mantan karyawannya juga menerima rezeki dari uang yang hasil penjualan 60 juta dolar itu. Bahkan ada yang mendapatkan lebih dari 100 ribu dolar. Abi itu mengatakan begini. Aku sudah memimpikannya lama sekali. Saya ingin sekali memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Dan saya kemudian memutuskan untuk menjual bank ini. Orang-orang yang bergabung dengan saya, yang tinggal bersama dengan saya di bank, tanpa janji ekuitas, saya selalu berpikir suatu hari saya akan berikan kejutan kepada mereka. Dan uang ini, aku benar-benar tidak membutuhkannya.
60 juta dolar. Mengerikan sekali saudara-saudara. Apakah saudara bisa seperti ini? Saudara jangan menganggap remeh pekerjaanmu karena pekerjaanmu itu penting kalau saudara sudah mulai mendasarkan pemikiran satu filsafat Alkitabiah. Ini kepunyaan Tuhan dan ini pasti untuk kebaikan orang banyak. Meskipun pekerjaan itu remeh sekali. Tetapi saudaraku kadang-kadang kita yang sudah mengerti firman tapi kita tidak bisa melakukannya. Mengapa? Berulang-ulang kita mendengar firman tetapi kita tetap melakukan kesalahan, bahkan dosa. Suatu kali Reverend Tony Yo itu ada di Vancouver, lalu kemudian dia melihat ada satu plakat tulisannya bagus sekali, yaitu aturan untuk menjadi manusia. Nah, saya akan sharekan itu kepada saudara semua. Aturan untuk menjadi manusia. Aturan yang pertama. Anda akan mempelajari pelajaran. Oke, yang kedua. Tidak ada kesalahan, hanya pelajaran. Yang ketiga. Pelajaran diulang sampai itu terpelajari. Dan yang keempat, jika Anda tidak mempelajari pelajaran yang mudah, maka pelajaran-pelajaran itu akan semakin sulit. Dan yang terakhir, Anda akan mengetahui bahwa Anda telah belajar sebuah pelajaran ketika tindakan Anda berubah. Kebenaran tidak mengubahkan Anda. Kebenaran yang dilakukan, itulah yang mengubahkan kita. Hari ini saya harap saudara pulang dan Anda berubah. Melihat pekerjaan Anda sebagai bagian dari pekerjaan Allah untuk dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama melihat kembali firman-Mu. Bantulah kami untuk kami bisa memahami begitu indahnya firman-Mu yang ingin mengajak kami berpartisipasi dalam misi Allah di dalam dunia ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Rubahkanlah kami dan jadikan kami misionaris Allah di tempat di mana kami bekerja. Terima kasih, kami serahkan waktu di depan, Tuhan sendiri menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.